السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah pada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita waktu sehingga kita bisa beribadah kepada Allah, sehingga kita masih bisa beristighfar, memohon ampun atas dosa-dosa dan kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas, sehingga kita bisa mengerjakan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada kita. Dan nikmat yang paling besar, Allah jadikan keimanan, Allah jadikan Islam masih ada dalam hati kita, sehingga kita menjawab seruan Allah untuk beribadah kepadanya, sehingga kita berusaha untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita dan meninggalkan larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang kita, sehingga kita berusaha menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berbuat baik kepada sesama karena Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat tersebut. Yang barang siapa bersyukur kepada Allah, Allah akan menambahkan nikmatnya. Dan bersyukur itulah yang menjadi kunci ruh dalam ibadah seseorang. Ketika seseorang beribadah kepada Allah dengan rasa syukur kepadanya, menyadari segala nikmat yang Allah berikan kepada dia, kemudian dia beribadah kepada Allah sebagai syukur atas nikmat tersebut, maka seseorang akan beribadah dengan sebaik-baiknya. Dia berusaha menunaikan syarat-syaratnya, mengerjakan rukun-rukun kewajiban-kewajibannya, dan dia akan menghiasinya dengan yang sunnahnya. Itulah orang yang apabila ibadahnya dilandasi syukur pada Allah. Sehingga satu saat Nabi SAW pernah didapati oleh Aisyah salat malam sampai kaki beliau bengkak-bengkak. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa sampai melakukan salat malam seperti ini? Padahal dosamu sudah diampuni yang lalu maupun yang akan datang." Maka jawab Nabi SAW, "Afala akunu abdan syakura? Tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur?" Maka Masya Allah, ketika syukur menjadi landasan ibadah kita, begitulah kita akan betul-betul ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya atas nikmat Allah yang Allah berikan pada kita. Dan betul-betul kita pun menyadari bahwa sebagaimanapun kita ibadah, jauh nikmat Allah kepada kita jauh lebih besar dari ibadah kita kepadanya. Kita tidak bisa betul-betul menunaikan rasa syukur yang wajib kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang beribadah kepada Allah hanya sekedar menggugurkan kewajibannya saja, menganggap ibadah sebagai beban yang Allah berikan kepada dia, sehingga ketika dia ibadah pada Allah tidak ada rohnya. Kalau bisa secepat kilat dia ibadah, secepat kilat akan dia lakukan. Kalau bisa dia ibadah dengan cara yang paling ringan dan paling mudah, maka dia akan melakukan ibadah dengan cara yang paling ringan dan paling mudah. Itulah orang-orang yang
merasakan ibadah sebagai beban, sehingga mengerjakannya pun beban, sehingga dia hanya beribadah kepada Allah untuk menggugurkan kewajibannya saja. Maka mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang banyak bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah sosok yang telah Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menjadi rasul yang terakhir, teladan bagi kita semuanya dalam segala urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Pelajarilah sunnah beliau, pelajarilah hadis-hadis beliau, pelajarilah kehidupan beliau. Tidaklah semua sisi kehidupan Nabi kita bongkar, kita kuliti, melainkan kita akan mendapatkan kebaikan di dalamnya. Sekaligus ibadah bagi kita untuk mengkuliti semua sisi kehidupan Nabi SAW. Maka tak perlu kita mengkuliti bagaimana kawan kita, bagaimana tetangga kita, bagaimana orang-orang yang kita penasaran dengannya. Silahkan kuliti saja kehidupan Nabi SAW. Pelajari dengan sedetail-detailnya. Semuanya menjadi teladan bagi kita. Dan meneladani beliau adalah kebaikan di dunia sebelum kebaikan di akhirat. Salawat dan salam semoga tercurah juga kepada para sahabat beliau, istri-istri beliau, dan orang-orang yang istiqomah di atas ketaatan mengikuti beliau sampai akhir zaman. Kami wasiatkan pula untuk bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan ikhlas karena Allah. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan betul-betul dilandasi ilmu yang benar. Karena takwa itu juga butuh ilmu. Dan siapa yang demikian maka dia akan istiqomah di atas ketakwaannya. Orang yang ikhlas dalam bertakwa, maka dia akan istiqomah di atas ketakwaannya. Di masjid dia bertakwa, di luar masjid dia bertakwa. Ketika sendirian dia bertakwa, ketika ramai dia bertakwa. Di bulan Ramadan dia bertakwa, di luar Ramadan dia bertakwa. Kenapa? Karena dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Dan akan ada hari akhirat yang akan menjadi tempat pembalasan atas segala amal dia. Maka bertakwalah kepada Allah dengan ikhlas dan dengan benar, sehingga betul-betul kita merealisasikan firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Hadirin sekalian sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak samar bagi kita sebuah peristiwa yang terjadi bagi kaum muslimin, saudara-saudara kita nun jauh di sana. Namun kaum muslimin satu dengan yang lainnya, kata Nabi SAW, bagaikan satu jasad. Satu jasad. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Permisalan seorang mukmin satu dengan yang lainnya dalam kasih sayang, dalam kelemah lembutan, dalam sikap empatinya, sebagaimana jasad yang satu. Jasad kita, kalau kita luka di tangan kita, seluruh tubuh merasakan sakitnya. Jasad kita, kalau kita sakit gigi kita, seluruh tubuh merasakan sakitnya. Sampai kadang mungkin kita tidak bisa tidur, sampai kadang mungkin kita demam dan seterusnya. Begitulah kaum muslimin satu dengan yang lainnya. Dimanapun kaum muslimin mendapatkan keburukan, mendapatkan penderitaan, maka kaum muslimin di tempat lain pun akan ikut merasakan menderita bersamanya, ikut merasakan empati bersamanya. Demikianlah kiranya sebuah hal yang tidak samar bagi kita. Kondisi saudara-saudara kita di Palestina. Mereka dijajah sudah berpuluh-puluh tahun oleh penjahat dunia, negeri Israel. Mereka dizalimi, dibantai, diusir dari kaumnya. Mereka kaum muslimin, mereka saudara-saudara kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hal yang bisa kita lakukan dan yang perlu kita lakukan yang pertama dan utama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memenangkan mereka, memenangkan kaum muslimin dan memberikan bantuan dan menghancurkan musuh-musuh Islam. Doa ini senjatanya orang beriman. Boleh jadi orang beriman itu lemah dari sisi persenjataan materi, tapi seorang beriman tidak akan lemah dari doa. Meminta kepada Allah di waktu-waktu mustajab. Doakan saudara-saudara kita agar Allah memberikan kebaikan, pertolongan, kemenangan, petunjuk dan taufik kepada mereka semuanya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Demikian pula hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita pun apabila Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita
melalui lembaga-lembaga yang resmi, bantu mereka sesuai dengan kemampuan kita. Bantu mereka sesuai dengan apa yang kita miliki dan kita punya. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan pula kepada kita. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Innallaha fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa berada menolong seorang hamba dari kesulitan, dari mara bahaya, dari kesusahan selama sang hamba tersebut menolong saudaranya. Maka pertolongan Allah kepada kita tergantung bagaimana kita menolong saudara kita. Maka apabila kita memiliki kemampuan, tolong mereka, bantu mereka dengan harta, bantu mereka dengan apa yang kita bisa lakukan untuk mereka. Demikian pula hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita mesti bersyukur kepada Allah atas kondisi kita di negeri ini. Kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di negeri ini. Kita bisa beribadah kepada Allah, kita bisa belajar, kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa menegakkan agama ini dalam keadaan aman. Sebuah nikmat yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang Quraisy menceritakan nikmatnya. "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi" hendaklah kalian menyembah liilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Hendaklah kalian menyembah rabb hadzal bait, Tuhannya Ka'bah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Alladzi at'amahum min ju', Allah yang telah memberikan kita kekenyangan dari sehingga kita tidak kelaparan, dan Allah lah yang telah memberikan kalian keamanan sehingga kalian tidak ketakutan. Maka rasa aman, walhamdulillah, Allah berikan kepada kita di negeri ini. Sebuah kenikmatan yang perlu kita syukuri. Dan bersyukur kepada Allah dengan hati kita. Kita mengakui semua nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, bersyukur kepada Allah dengan lisan kita. Kita mengucapkan alhamdulillah. Kita memuji Allah atas hal tersebut. Dan yang ketiga, bersyukur kepada Allah dengan anggota badan kita. Kita manfaatkan nikmat Allah ini untuk betul-betul kita belajar ilmu yang bermanfaat, wabil khusus ilmu agama kita. Kita beramal kebaikan, kita beramal soleh, baik amal soleh yang terkait dengan Allah maupun terkait dengan sesama manusia. Demikian pula kita manfaatkan untuk berdakwah, kita manfaatkan untuk menyebarkan kebaikan, untuk mengajak orang berbuat baik dan meninggalkan kemungkaran. Dan itu semua adalah bagian dari kewajiban seorang muslim dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah, semoga Allah memberikan kebaikan pada kita semua, menjadikan kita semua hamba-hamba yang senantiasa bersyukur, memberikan kemenangan kepada saudara kita di Palestina, memberikan pertolongan kepada mereka, menghancurkan musuh-musuh mereka dan orang-orang yang menginginkan keburukan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan negeri Palestina, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Masjidil Aqsa yang terdapat di dalamnya dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang Allah berikan keberkahan di sekitarnya. Maka Masjidil Aqsa adalah bagian dari saksi sejarah Isra-nya Nabi SAW. Bahkan Masjidil Aqsa adalah salah satu dari 3 tempat suci bagi kaum muslimin selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nabi SAW dalam hadis mengatakan, la tashuddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kalian susah-susah sengaja untuk bersafar dalam rangka ibadah, dalam rangka hendak ke satu tempat bertakarub kepada Allah kecuali 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidku ini dan Masjidil Aqsa.
3 masjid yang kita disunahkan untuk pergi ke sana. Di antaranya juga Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang apabila sholat di dalamnya memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan dengan sholat di masjid yang lainnya. Akhir kata, semoga Allah memberikan taufik dan petunjuknya pada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu dan membimbing kita semua. Dan Allah membantu dan membimbing saudara-saudara kita di sana. Allah memenangkan mereka, menjauhkan mereka dari keburukan dan mengalahkan musuh-musuh mereka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la dhallan illa hadaitah wa la hajata min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Allahumma ansurhum, Allahumma ansurhum, Allahumma ansurhum. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aqimus shalah.